Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini tanggal 26 Mei 2022 ya. Saya akan coba melihat pergerakan daripada XAUUSD ya di pagi hari ini. Mudah-mudahan pergerakannya nanti sesuai dengan apa yang kita analisakan ya. Jadi kita bisa mendapatkan cuan dari pair XAUUSD ini. Oke, kita langsung lihat aja pergerakannya. Sekarang ini berada di time frame 1 jam ya. Saya sedang melihat di time frame 1 jam. Kita bisa lihat bahwa market atau harga daripada pair XAUUSD ini dia masih dalam keadaan uptrend ya. Kita bisa lihat dari indikatornya dia masih konsisten up, dan harga pun sebelumnya masih konsisten di atas area moving average. Nah, sekarang keadaannya harga itu sudah berada di area moving average-nya, dan kalau kita lihat sekarang di sini sudah ada reversal daripada ya. Kita lihat dulu, lalu kita masuk ke sekarang harganya dia sudah memantul di area moving average 144 ya. Ini yang merah itu 144 ya, dia sudah mantul di area ini. Biasanya ada kemungkinan besar harga itu akan melanjutkan kenaikan apabila dia sudah mantul di area ini ya. Seperti itu. Sekarang kalau kita lihat lagi di time frame 4 jamnya ya. Kalau kita lihat di time frame 4 jam, gold itu saat ini sedang mengalami atau baru mulai mengalami fase kenaikan ya. Fase kenaikan yang dia asalnya dari downtrend, yang ini time frame 4 jamnya ya. Dari downtrend dia sedang dalam fase uptrend ya. Dia sedang berubah menjadi uptrend. Apakah yang jadi pertanyaannya, apakah uptrend ini dia hanya secondary reaction-nya ini ya. Ini apakah secondary reaction atau dia akan benar-benar berubah dari downtrend menjadi uptrend ya. Kita lihat lebih dalam lagi ya. Kita kupas lagi lebih dalam. Kalau kita lihat di sini juga ya. Market dari XAUUSD atau gold ini ya, kita lihat di sini dia dari downtrend menjadi uptrend, akan tetapi ketika dia mencoba untuk naik, dia terpantul di area moving average 144, yaitu resisten dinamisnya ya. Tetapi untuk saat ini dia juga sekarang sudah terpantul di area moving average 34 nya atau ya, yang dimana sekarang dia sedang menjadi area support dinamisnya. Nah, terus bagaimana? Kita harus lihat juga bahwa di sini ya, di sini dia berada di area support ya. Ini berada di area resisten. Jadi di sini dia sedang berada di dalam area multiple rejection, lalu dia juga sekarang berada di dalam atau berada di area support dinamisnya ya. Oleh karena itu plus dia juga sekarang berada di dalam ini ya, support dan resisten menurut garis trendline ya. Jadi ada kemungkinan besar di time frame 1 jamnya atau di time frame lebih kecil daripada 4 jam ini dia akan mengalami kenaikan terlebih dahulu. Entah kenaikannya itu akan sampai area atas ini, resisten ini, atau dia akan berbentuk yang namanya head and shoulder ya, sampai area sini. Kita nggak tahu. Jadi ada kemungkinan nanti harganya itu akan bergerak seperti ini di time frame 4 jamnya. Kalau dia break dari sini dan dia melanjutkan penurunannya, atau trend yang kedua ya untuk XAUUSD ini dia akan mengalami seperti ini. Di sini mantul, turun, naik lagi ya. Jadi ada beberapa plan untuk XAUUSD, atau mungkin dia juga langsung break ya daripada area resisten di sini. Nanti apabila dia break dan mantul di area sini seperti ini, berarti dia akan melanjutkan atau berubah menjadi yang namanya uptrend. Sekarang kita lihat lagi di time frame 1 jam ya.
Kalau kita lihat di time frame 4 jamnya, time frame kecilnya berarti dia akan mengalami kenaikan, karena kalau kita lihat sekali lagi di time frame 4 jam juga ya, sorry tadi saya lupa, di sini dia ada yang namanya ini ya, dia menjadi candlestick pattern ya. Setelah dia berada di area informasi, yang pertama di area informasi berada di area support klasik, lalu dia berada di area resisten become support, atau mungkin dia juga berada di area supply and demand atau demand zone ya, terus dia juga sekarang sudah berada di area support yang namanya support dinamisnya, terus dia juga sudah berada di area support menurut garis trendline ya, yang dimana garis trendline ini ya, dia tarik dari sini ke sini, hasilnya di sini ya. Di sini mantul, berarti ada kemungkinan ketika harga menyentuh area sini, dia ada kemungkinan untuk mantul lagi ya, seperti itu. Nah, selain itu juga di sini harganya pun mengkonfirmasi bahwa dia akan memantul atau dia akan naik ya, mengkonfirmasi dengan adanya candlestick pattern angle looping ya. Jadi kemungkinan besar ya, kemungkinan besar, saya nggak bilang ini 100%, tapi kemungkinan besar harganya itu akan mengalami kenaikan di time frame kecilnya ya. Oleh karena itu kita lihat lagi di time frame 1 jamnya. Kita lihat di time frame 1 jam. Kenapa saya di sini belum open posisi? Karena dia masih terhalang oleh yang namanya resisten dinamisnya ya. Ini resisten dinamisnya. Nanti apabila di sini ada candlestick hijau yang menembus ya, seperti ini, menembus area resisten dinamisnya ini, baru kita akan open posisi buy di sini dengan syarat indikator RSI-nya pun dia masih berada di area atas garis tengah ini ya. Jadi dia masih berada di sini, kita bisa open posisi buy. Kalau dia masih berada di bawah, berarti kecenderungannya masih ada untuk downtrend. Jadi walaupun dia nanti tembus di sini, ada kemungkinan dia hanya false break aja lalu dia balik lagi ke bawah ya, seperti itu. Oleh karena itu saya masih menunggu konfirmasi pada harganya atau di time frame kecilnya ya. Mudah-mudahan di sini dia bisa naik, karena ada kemungkinan besar kalau misalkan dia naik, dia akan sampai area resisten ini atau area supply demand ini ya. Kalau misalkan nanti dia melanjutkan atau akan menjadi melanjutkan turun di time frame 4 jamnya, ada kemungkinan besar dia hanya sampai area sini ya. Jadi dia naik sampai sini, turun lagi, jadi hanya area sini saja. Tetapi kalau misalkan dia akan melanjutkan uptrendnya ya, akan melanjutkan uptrendnya atau dia akan berubah menjadi uptrend, dari down menjadi uptrend di time frame 4 jamnya, berarti dia akan sampai area sini, turun lagi ya, karena pasti nanti di sini dia membuat base di tengah-tengah, baru dia naik lagi, turun, baru dia naik ya. Dan ininya pun dia seperti ini ya, baru naik, kurang lebih seperti itu untuk time frame 1 jamnya. Coba sekarang kita lihat ke time frame yang lebih kecil lagi ya, time frame 15 menit. Takutnya ada yang namanya chart pattern, tapi di sini nggak ada ya. Yang jelas di sini dia juga sedang berada di area resisten dinamisnya, dan dia juga berada di area resisten klasiknya ya, di area multiple rejection juga di sini. Oleh karena itu dia terpantul di area situ, lalu saat ini sedang berada di area demand zone ya. Mudah-mudahan di time frame 15 menitnya ini dia mantul di area ini ya, dan dia melanjutkan kenaikannya. Oleh karena itu kita tunggu break dari area resisten ini ya, break area resisten. Lalu kalau kita lihat lagi menggunakan Fibonacci level ya, dia juga nanti mungkin mudah-mudahan dia nanti ada kemungkinan dia akan turun dulu sampai angka 0,382 nya di sini ya. Dia ada kemungkinan nanti dia harganya turun sampai sini dulu ya. Sorry. Ada kemungkinan besar dia akan turun naik dan turun sampai area sini, lalu dia melanjutkan kenaikannya ya. Lalu kita lihat lagi dengan bantuan indikator ini atau tools ini ya. Ini saya kadang-kadang menggunakan tools itu juga untuk melihat area pantulannya, dan benar juga ya. Jadi di sini ada cluster ya. Ini ada cluster, di area sini ada cluster. Di sini ada banyak sekali transaksi di area sini. Jadi ada kemungkinan besar dia juga akan mantul di area sini. Lalu yang kedua, dia juga sudah berada di area 0,382 dari angka Fibonacci atau Fibonacci internalnya ya. Ada kemungkinan dia akan jemput dulu sini. Yang ketiga,
Ya, informasi yang ketiga informasi yang ketiga, dia juga sudah berada di area demand zone apabila dia nanti mantul di area sini. Ya, oleh karena itu kita tunggu dulu dia harganya turun ya menjadi, kalau misalkan Pak Gemma atau Asmasi bilang ini dia menjadi kepala cangkul, kita tunggu dulu dia menjadi kepala cangkul. Apabila dia sudah menjadi kepala cangkul dan ada rejection atau dikonfirmasi dengan reversal pattern, kita akan open posisi buy ya sampai area atas tadi. Ya, itu menurut saya. Sekarang untuk open posisinya, kalau saya akan menggunakan time frame 1 jam ya setelah break dari area ini ya, setelah break dari area resisten dinamisnya ya. Kalau misalkan dia terus turun, saya akan dulu open posisi. Pokoknya setelah dia break di sini lalu indikatornya pun masih berada di atas garis tengah ini, berarti saya akan open posisi buy sampai area bawah ini, area atas ini ya, TP1 mungkin TP2 nya ya, TP1 TP2 itu ya. Terima kasih, mungkin itu saja untuk analisa hari ini buat gold tanggal 26 bulan 5 2022. Mudah-mudahan bisa sesuai lagi dengan analisa kita. Mudah-mudahan kita bisa make money lagi dari gold ini, dan mudah-mudahan hasilnya pun bisa sesuai dengan kita analisa. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu.